Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Zainal Arifin. Kali ini Ustadz akan menjelaskan bab kedua dari Matematika Wajib kelas 10. Bab kedua ini adalah berjudul persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, saya akan membahas persamaan saja ya. Untuk yang pertidaksamaan ini saya terangkan di pertemuan berikutnya. Baik, nah kita bahas dulu tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat pokok bahasanya ada 3. Yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat PK. Ini subbabnya adalah bentuk umum dan diskriminan. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini ada 2 cara, pemfaktoran dan rumus ABC, atau penemunya dikenal dengan Al-Khawarizmi. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, kali ini saya akan bahas sampai 2 pokok bahasan saja ya. Pengertian persamaan kuadrat dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Sekali lagi, untuk yang pertidaksamaan kuadrat, Ustadz akan berikan pada pertemuan berikutnya. Next. Baik, kita akan bahas dulu tentang pengertian dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah konstanta. Ingat bahwa konstanta itu adalah berupa angka, ya. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena A itu adalah koefisien X kuadrat. Nah, bilangan berpangkat 2 dalam matematika disebut sebagai kuadrat. Sehingga untuk persamaan kuadrat, ciri khas bentuk umumnya itu adalah X kuadrat, angka di depannya itu nggak boleh sama dengan 0. Mengapa? Kalau kita A sama dengan 0, berarti 0 dikalikan X kuadrat berapa tuh? 0. Jadi X kuadratnya hilang. Jadi kalau X kuadratnya hilang, berarti bentuk kuadratnya tidak muncul. Padahal ciri utama dari persamaan kuadrat itu ada di variabel pangkat 2-nya, X pangkat 2-nya. Itu yang jadi ciri utamanya. Sehingga di sini kenapa X kuadrat itu tidak boleh hilang gitu ya. Supaya nggak hilang maka A-nya itu nggak boleh 0. Itu intinya ya. Kemudian X adalah variabel. Ya, X adalah variabel. Sedangkan X1, X2 itu adalah yang disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Next, berikutnya kita akan bahas tentang diskriminan. Nah, diskriminan persamaan kuadrat itu dinotasikan dengan D besar. Adalah nilai tertentu suatu persamaan kuadrat yang memenuhi rumusnya nih ya, diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ingat bahwa B itu adalah angka depannya X ya. Kemudian A itu adalah angka di depannya X kuadrat atau koefisiennya X kuadrat itu adalah A. C adalah tanpa pasangan ya, tanpa bergandengan dengan X gitu. Ya, itulah diskriminannya. Diskriminan ini digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau dikenal dengan rumus Al-Khawarizmi. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, cara yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Cara ini dapat dilakukan jika nilai diskriminan persamaan kuadrat merupakan bilangan kuadrat atau dirumuskan diskriminannya harus sama dengan P kuadrat ya. Jadi ciri dari pemfaktoran ya itu catatannya diskriminannya itu harus merupakan bilangan kuadrat ya. Kalau dia bukan bilangan kuadrat nanti maka kita nggak bisa menyelesaikan dengan cara pemfaktoran ya. Masih bingung Ustaz? Nah, nanti kita akan contohkan dengan beberapa soal latihan ya biar kamu bisa paham tentang cara pemfaktoran ini. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Nah,
yaitu mengubah bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini akan menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan ciri khasnya ya. Kalau menyelesaikan dengan perangkap kuadrat sempurna itu X-nya di dalam kurung ya, X-nya di dalam kurung dan dikuadratin. Nanti ada variabel A di depan kurung dan ada min P di dalam kurung sama dengan Q. Nah, nanti kita jelasin siapa A, siapa P, siapa Q ya nanti waktu contoh soal latihan. Yang ketiga adalah dengan rumus Al-Khawarizmi. Ini adalah tokoh ilmuwan Islam ya, yang biasanya kalau dikenal di buku-buku itu rumus ABC. Ya. Rumus ABC adalah rumus untuk mencari faktor akar-akar kuadratnya. X1, X2 ini disebut sebagai akar kuadrat sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Baik, biar kita lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ya. Pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Nah, perhatikan. Ini ada contoh soal X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Pastikan bahwa ini adalah persamaan kuadrat. Mengapa? Karena ada X kuadratnya. Berarti ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Ingat ya, ciri persamaan kuadrat itu ada pangkat 2-nya. X kuadrat kan di situ ada tuh, maka dia disebut sebagai bentuk persamaan kuadrat secara umum. Nah, kita faktorkan. Bagaimana? Kita buat dua kurung ya, kiri dan kanan, letakkan X di tepinya, gitu ya. Kemudian kita mencoba mencari pasangan angka yang kita kalikan adalah min 24 gitu ya. Namun kita jumlahkan adalah negatif 5. Maka dapatlah bagaimana tuh? Kamu faktorin, dibuat pohon faktor. 24 itu adalah hasil kali 1 dan 24. 1 dan 24 coba diselisihin. Mungkinkah menghasilkan 5? Nggak mungkin gitu ya. Kemudian faktorin lagi. 24 itu hasil kali antara 2 dan 12. 2 dan 12 coba kamu selisihin. Mungkinkah sama dengan 5? Nggak mungkin gitu ya. Cari lagi faktor dari 24, yaitu 3 dan 8. Nah, ya kan? 3 dan 8 ini kalau diselisihin kemungkinannya ada 5 gitu ya. Nah, 3 sama 8 kan selisihnya 5 tuh. Nah, supaya ini adalah negatif 5, maka negatif 8 plus 3 gitu ya. Coba kalau dikalikan, plus 3 kali min 8 kan min 24. Coba kalau kamu jumlahin plus 3 tambah min 8, yaitu min 5. Ini pas ya. Inilah cara selalu pemfaktoran. Kemudian kita cari pembuat nolnya. Jadi yang di dalam kurung ini kita bikin sama dengan 0. Ya, jadi X tambah 3 sama dengan 0. Plus 3-nya pindah ke kiri ya, pindah ruas ke kiri jadi min 3. Kemudian kurung yang kedua X min 8 sama dengan 0. Min 8-nya pindah ke kanan jadi plus 8. Jadi, himpunan penyelesaian dari akar persamaan kuadrat ini adalah min 3 dan 8. Baik. Kita lanjutin ke contoh berikutnya yang mana X kuadratnya itu tidak satu depannya ya. Pengali X kuadrat itu bukan satu, tapi ini pengalinya 2X kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita tetap ya cari pasangan angka ya. Yang kalau dikalikan adalah min 5. Ini ya, 5 sama min 1. Kalau dikalikan kan min 5 gitu ya. Nah, dicek apakah betul plus 3X. Ya, ini kalikan kayak begini ya. 5 kali X adalah 5X, begitu. Kemudian 2X kali min 1 adalah min 2X. Ya. 5X min 2X berapa? 3X, begitu ya. Jumlahin. Jadi 5X ditambah 2X min 1 min 2X. Ya. 5X tambah min 2X sama aja 5X dikurangi 2X sama dengan 3X. Lalu kita cari pembuat nolnya. Kita bikin ini sama dengan 0, 2X plus 5 sama dengan 0, 5 pindah ke kanan jadi min 5, kemudian 2-nya kita taruh di bawah, membagi ya, min 5 per 2. Kemudian X min 1 itu kita bikin sama dengan 0, lalu kita pindahin min 1 ke ruas kanan menjadi X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, akar-akarnya adalah min 5 per 2 dan 1. Ya, ini yang contoh yang kedua. Nah, bagaimanakah dengan contoh berikutnya? Contoh yang ketiga dengan cara memfaktorkan. Nah, perhatikan di sini 6X kuadrat
min X min 2. Nah, kita buat dua faktor, dua kurung ya, 2X plus 1 ya. Jadi ingat ya, jadi ini ujungnya 6. Jadi 2 kali 3 ujung-ujung X ya. 2 kali 3 adalah 6X. Kemudian ujung yang belakang min 2. Jadi 1 sama min 2 gitu ya. Nah, ini 1 kali 3X 3X. Kemudian dikurangi dengan 2X dikali min 4. Min 2, min 4 ya. 3X min 4 adalah min X. Kita cari pembuat nolnya. 2X plus 1 kita bikin 0 ya. Jadi nanti plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. Ini dibagi 2 ya. Min 1 per 2. Kemudian 3X min 2, min 2-nya pindah ke kanan jadi plus 2, 3-nya jadi pembagi ya, 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, 2 per 3. Ini ya, cara pertama dengan pemfaktoran. Next, berikutnya kita akan selesaikan dengan cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Mengubah bentuk umum persamaan kuadrat yang bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, menjadi bentuk kuadrat sempurna itu adalah X plus minus P kurung kuadrat sama dengan Q tambahin ya P kuadrat. Catatan, P itu adalah separuh dari B, kemudian dimasukkan ke dalam kurung ini. Contoh nih, X kuadrat min 5M min 24 ya. Kita buat min 24-nya pindah ke kanan dulu ya. Nah, ini adalah Q-nya, Q-nya adalah 24. P-nya berapa? Ya, P-nya adalah depannya separuhnya B ya. Separuhnya B itu siapa? Depannya X ya. Depannya X kan 5 tuh. Ini kalikan aja dengan separuhnya. Dengan dibagi aja dengan 2 ya, atau dikali setengah ya. 5 dikali setengah kan sama aja 5 per 2 ya gitu. Kemudian dimasukkan ke kurung lalu dikuadratin. Kemudian ini ditaruh di sebelah kanan juga supaya bentuknya seperti ini ya. Nah, itu kan bentuknya seperti ini. Sehingga jadilah min dikuadratin plus ya, 25, 5 kuadrat 25, 2 kuadrat adalah 4. Nah, kemudian kita mau jumlahin 24 tambah 25 per 4, sama akar penyebutnya ya. 4 kali 24, 66 per 4. Nah, dijumlahin 96 tambah 25 adalah 121. Ini kan masih kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya, maka semua ruas diakarin. Ini ketika diakar, kuadratnya hilang. Lalu ini diakar, setiap akar itu harus ada tanda plus minus di depannya gitu ya. Berarti akar 121 adalah 11, akar 4 adalah 2. Nah, tanda plus minus ini min 5 per 2 pindah ke kanan jadi plus 5 per 2 plus minus 11 per 2. Jadi plus minus ini ada dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Nah, kemungkinan pertama adalah positif. Negatif dulu ya. 5 per 2 negatif 11 per 2. 5 dikurangi 11 min 6 per 2 dibagi jadinya min 3. X yang kedua adalah 5 per 2, kita ambil yang positifnya, 11 per 2. 5 tambah 11 adalah 16 per 2, sama dengan 8. Baik, itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Berikutnya, Ustadz akan berikan contoh latihan soal buat di rumah ya. Silakan dicatat, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut, ya, cari X-nya berapa. Dan coba latihan lagi di rumah. Jika mengalami kesulitan, silakan nanti hubungi Ustadz ya. Dan tetap semangat. Semoga kalian sukses selalu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 nomornya aja ya. Ya, terima kasih.